Oke, cek teman-teman, suara saya terdengar? Ya, terdengar ya. Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bramandita Utama. Saya sebagai salah satu pengajar di Wardaya College, khususnya di bidang matematika, di bidang kimia ya. Oke, pada kesempatan sore yang cerah ini, saya akan memaparkan sesi bedah soal persiapan ujian mandiri ya, yang mana pada tahun ini kalau dilihat-lihat ya, ujian mandiri itu ada beberapa perbedaan bergantung pada universitasnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan dulu terkait ujian mandiri yang diadakan pada tiap-tiap universitas. Nah, yang pertama untuk ujian tulis UGM ya. Untuk ujian tulis UGM itu bisa dilihat di sini untuk timeline-nya dia dilaksanakan di 6 kota ya, 6 kota, dan pelaksanaannya itu di tanggal sekitar 21 Juni sampai 8 Juni, 8 Juli ya, untuk wilayah Pekanbaru sampai dengan Yogyakarta gitu. Lalu kalau dari segi materi yang diujiankan, kita lihat di sini untuk kelompok saintek ya masih sama ya seperti ujian mandiri tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada tes potensi akademik, lalu ada TKA sainteknya yang mana meliputi bidang fisika, kimia, biologi, dan matematika IPA. Oke. Untuk yang kelompok sosum dan campuran, kalau sosum itu berarti ada TKA sosumnya meliputi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Kalau TKDU-nya sama ya, TKDU dan TPA-nya pasti sama. Yang membedakan hanya di kalau kelompok saintek itu TKA saintek, kalau sosum TKA sosum. Oke. Dan untuk ujian tulis UGM ini dibatasi ya kapasitas pesertanya ya, yang mana teman-teman bisa lihat ini saya ambil dari website resminya ya. Untuk wilayah Pekanbaru itu 300 kursi per sesi, kemudian Medan itu 300 kursi, kalau Balikpapan 240, Makassar 200, dan wilayah Jakarta paling banyak ya 500 kursi per sesi. Dan untuk info lebih lanjutnya bisa diakses ya di website UGM. Oke, kemudian universitas berikutnya kita lihat yaitu terkait UI ya, Universitas Indonesia. Yang mana teman-teman sudah nggak asing banget dengan ujian mandiri UI, namanya SIMAK UI ya. Oke, untuk SIMAK UI juga masih sama ya. Dia ada kemampuan dasar. Kemudian kalau yang IPA berarti KA ya, kemampuan IPA-nya ada fisika, kimia, biologi, matematika IPA. Sedangkan kalau yang IPS-nya itu ada ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi gitu. Dan di sini ditambah juga ada TPA-nya ya, TPA dan bahasa Inggrisnya ya. Dan untuk timeline dari kegiatannya itu untuk pendaftaran dari 6 Juni sampai 6 Juli, berarti teman-teman masih punya kesempatan sekitar sebulan lah ya, sebulan untuk melaksanakan ujiannya karena di tanggal 9 Juli ya, dan pengumumannya tanggal 21 Juli. Ya. Oke, kemudian untuk universitas berikutnya ada UNAIR ya, Universitas Erlangga, yang mana dia punya 3 jalur ya. Yang pertama melalui jalur UTBK dan TKA, berarti teman-teman yang sudah mengikuti UTBK bisa mendaftarkan menggunakan nilai UTBK-nya ya. Kemudian ada juga menggunakan jalur ujian tulis dan ada yang melalui kemitraan jalur ujian tulis. Ya. Dan untuk timelinenya pendaftaran dibuka dari 29 Mei sampai 5 Juli ya. Dan untuk ujian tulisnya di tanggal 10 Juli. Nah, jadi bisa tuh ya kalau misalkan teman-teman mau daftar UI terus daftar UNER, tanggal 9-nya ujian UI langsung berangkat ke Erlangga ya. Ujian berikutnya gitu. Oke, dan untuk tesnya ya, tesnya itu untuk yang saintek
bisa dilihat di poin kedua dan ketiga ya. Kedua dan ketiga ini ujian saintek itu masih ada fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, dan matematika ya. Oke. Dan kalau untuk universitas, institut ITS ya, ITS yang ada di Surabaya, untuk sekarang ini masih sama ya, dia ada TPA dan TKD Sainteknya. Dan untuk ITB, nah ini yang berbeda ya, untuk ITB ini sekarang bisa dilihat untuk jadwal pendaftarannya itu 1 sampai 23 Juni, ya berarti masih ada kesempatan untuk teman-teman daftar ujiannya ya, dan untuk ujian seleksinya di tanggal 26. Kemudian pengumuman tanggal 11, untuk materi yang diujiankan itu ada matematika ya, dan ada juga fisika, fisika mekanika dan gelombang, yang mana ini diikuti oleh teman-teman yang ikut ke fakultas atau sekolah atau program studi bidang sains dan teknik. Jadi untuk SMITB ini tidak ada mata pelajaran kimia ya. Dan kemudian juga untuk Unpad ya. Untuk Unpad ini bisa dilihat pada poin keempat ya. Materi ujian SMUP Unpad ini dia sepadan dengan ujian SNBT. Berarti kalau memang sama dengan SNBT, tidak ada mata pelajaran kimia gitu. Oke, lalu untuk IPB ya, seleksi mandiri IPB juga tipikalnya sama ya, dia ada 2 jalur. Yang pertama menggunakan skor UTBK ya, lalu yang kedua menggunakan tes ujian online. Yang mana untuk ujian online ini bisa dilihat pada poin yang 2 dari bawah ya, materinya itu terkait tes kemampuan skolastik sifatnya HOTS dengan banyak soal, 25 soal. Jadi untuk IPB juga tidak mengadakan ujian mandiri dengan mata pelajaran saintek khususnya kimia gitu ya. Oke, dan ini yang saya dapatkan ya ketika mengakses website dari Universitas Brawijaya. Jadi untuk Universitas Brawijaya itu masih belum ada informasi lebih lanjut ya terkait ujian mandirinya. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau ya yang ingin mengikuti ujian masuk Brawijaya. Gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita coba ya untuk membedah soal. Yang pertama ini ada soal dari UTUL UGM ya. Oke, coba teman-teman perhatikan soalnya. Logam Na seberat 4,6 gram dimasukkan ke dalam etanol murni sehingga terjadi reaksi menghasilkan natrium etoksida, C2H5ONa, dan gas H2. Kemudian apabila gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut dibakar, maka volume gas H2 pada STP adalah berapa banyak gitu ya. Oke, jadi seperti biasa ya ketika kita membahas soal-soal ujian mandiri, yang paling dasar dari kimia itu pasti akan ada bab stoikiometri ya. Itu pasti ada gitu di setiap ujian mandiri. Khususnya untuk ujian mandiri UGM gitu ya. Oke, jadi dan juga ya untuk setiap ujian tertulis ini biasanya tidak diperkenankan untuk menggunakan kalkulator gitu ya sebagai alat bantu hitung. Oke, lalu bagaimana cara untuk kita mengerjakan soalnya? Nah, yang pertama teman-teman harus mengetahui dulu reaksi antara logam natrium dengan etanol ya. Bagaimana reaksinya? Jadi kalau kita tuliskan maka logam natrium ditambah etanol berarti, nah di sini kalau misalkan teman-teman kadang kalau lagi ujian kan suka mentok gitu. Apa ya etanol? Rumus kimianya apa ya gitu. Nah, coba biasanya penulis soal itu memberikan
suatu clue yang tersirat gitu pada soal tersebut. Nah, di sini dibaca sehingga terjadi reaksi menghasilkan natrium etoksida ya. Yang mana natrium etoksida itu adalah C2H5ONa dan gas H2. Nah, berarti reaksi ini nggak akan jauh dari senyawa tersebut gitu. Berarti kalau kita tuliskan akan menjadi C2H5ONa ya. Berarti kalau dari sini kita bisa perkirakan ada gas H2 di sini ya. Berarti apa yang kurang dari reaksi tersebut yaitu C2H5, dan kalau teman-teman masih ingat, etanol itu adalah alkohol yang mengandung gugus OH, berarti etanol adalah C2H5OH. Ya. Oke, kemudian langkah terpenting berikutnya adalah setelah kita mengetahui reaksinya, kita harus setarakan terlebih dahulu reaksi tersebut. Nah, yang paling gampang adalah karena di sini kan H yang ada di reaktan hanya ada 6. Sementara kalau yang diproduk ada 5 tambah 2 ya. Ada 7. Berarti yang harus kita lakukan adalah H2-nya kita bagi 2. Ya, seperti itu. Oke, lalu tips berikutnya adalah ketika teman-teman menghitung misalkan mau nyari mol, terus mau dikonversi ke molnya H2 berapa. Nah, itu jangan langsung dibagi dulu ya. Jadi teman-teman cukup tuliskan aja molnya natrium itu adalah berarti 4,6 dibagi 23 ya. 4,6 dibagi 23. Oke, nah berarti karena kita tahu bahwa natrium itu ya, 1 natrium itu sebanding dengan setengahnya H2, maka kita bisa simpulkan besarnya mol H2 adalah 4,6 per 23 dikali 1/2 atau setengah gitu ya. Oke. Oke, nah maka ini mol ya, satuannya mol dan ini satuannya mol gitu. Oke, kemudian apabila gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut dibakar, maka volume H2 pada STP adalah berapa? Nah, berarti karena kita ingin mencari VSTP-nya, maka diingat lagi bahwa rumus dari VSTP adalah mol dikali 22,4 ya. Berarti kalian tuliskan ya, mol dari H2-nya 4,6 dibagi 23 dikali setengah dikali 22,4 ya. Oke, berarti ini bisa dieliminasi jadi 11,2 ya. Kemudian ini juga bisa dieliminasi ya, jadi 0,2. Berarti kita bisa dapatkan 0,2 dikali 11,2. Oke. Sorry. 0,2 dikali 11,2 berarti 2,24 liter ya. Seperti itu. Berarti kita dapatkan pada soal tersebut jawabannya yang C ya. Oke, KSTP itu apa ya? Oke, nah, jadi untuk teman-teman yang bertanya terkait STP, jadi STP itu merupakan singkatan dari standar ya, standar temperature and pressure ya. Pressure. Oke, standar temperature and pressure. Yang mana pengukuran STP ini dilakukan pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, kalau teman-teman sebetulnya dapat 22,4 ini dari mana? 22,4 ini adalah teman-teman masih ingat rumus dari hukum gas ideal ya? PV sama dengan N
RT ya. Nah, di sini dituliskan untuk V ya, V sama dengan nRT per P. Nah, karena kita ingin mengetahui volume pada standar temperature and pressure, maka di sini kalian masukkan N, untuk R-nya 0,082, dan untuk T-nya adalah 0 derajat Celcius dikonversi ke Kelvin ya. Berarti 0 derajat Celcius ditambah 273, berarti 273. Nah, lalu dibagi dengan tekanannya 1 atm. Gitu. Makanya nanti akan dapat hasil pengalinya 22,4. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanya terkait soal pertama ini? Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, nah kemudian untuk soal ujian mandiri berikutnya yang relatif sering keluar ya, relatif sering keluar adalah bab elektrokimia ya. Ya entah itu elektrolisis, entah itu sel volta, ataupun penyetaraan reaksi redoks, itu pasti biasanya keluar di soal-soal ujian mandiri ya. Oke, di sini untuk soalnya diketahui potensial standar reaksi sel CO menjadi CO2+ dan Ce4+ menjadi Ce3+ adalah 1,89 volt ya. Oke, di sini kemudian jika diketahui E0 Ce4+ menjadi Ce3+ adalah 1,61 volt, maka potensial reduksi standar CO2+ menjadi CO adalah berapa? Gitu. Oke, berarti untuk reaksi seperti ini kita harus mengetahui notasi selnya dulu ya. Oke, kita tuliskan dulu notasi selnya. CO solid menjadi CO2+ ya. 1 molar. Oke. Kemudian menjadi Ce4+. Ce4+ 1 molar ya. Oke. Ce4+ 1 molar. Dan Ce3+. Oke, ini. Oke, Ce3+ juga 1 molar ya. 1 molar. Kemudian ada PT sebagai elektrodenya. Ya. Oke. Dan ini selnya adalah 1,89 volt ya. Positif ini ya. Oke. Di sini kita coba perhatikan ya. CO menjadi CO2+ berarti reaksi ini adalah oksidasi ya. Oksidasi, dan Ce4+ jadi Ce3+ ini adalah reduksi ya. Oke. Nah, yang mana teman-teman ingat juga bahwa untuk mencari sel ya sama dengan E0-nya reduksi dikurangi E0-nya oksidasi ya. Sel itu E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Oke, nah tinggal teman-teman masukin aja datanya. Berarti kalau selnya ini adalah 1,89 sama dengan E0 reduksinya berarti punyanya cerium 4+ jadi cerium 3+ ya. Berarti E0-nya Ce4+ Ce3+ dikurangi E0-nya oksidasi. Berarti CO2+ jadi CO. Oke, sorry. Berarti ini tinggal kita tuliskan 1,89 sama dengan untuk cerium 1,61 ya. Dikurangi
E0 CO2 plus CO. Oke, berarti kita bisa tuliskan E0 CO2 plus CO adalah 1,61 dikurangi 1,89. Berarti negatif 0,28. Ya. Oke, yang mana jawabannya mengacu pada yang C. Ya. Oke. Oke. Nah, cara mengetahui reduksi atau oksidasi bagaimana? Nah, coba kalau diperlihatkan di sini ya, dari CO menjadi CO2 plus. Bagaimana perubahan bilangan oksidasinya? Oke, yang mana kalau kita ketahui dari CO menjadi CO2 plus. Ya, berarti dari 0 karena dia tidak punya muatan ya, menjadi plus 2. Nah, kalau dia naik ya, naik bilangan oksidasinya, maka dia adalah reaksinya oksidasi. Kalau misalkan yang sebaliknya, Ce4 plus menjadi Ce3 plus. Ce4 plus jadi Ce3 plus. Berarti dari plus 4 dia ke plus 3. Berarti dia turun ya. Nah, ketika bilangan oksidasinya turun, maka itu yang disebut reduksi. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita boleh lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, nah ini soal SIMAK UI ya. Oke, jadi dibaca dulu soalnya. Diketahui potensial reduksi standar sebagai berikut ya. NO3 plus ditambah 4H plus ditambah 3 elektron menjadi NO ditambah 2H2O. Lalu Cr3 plus ditambah 3 elektron menjadi Cr. Oke, berarti kita bisa ketahui keduanya ini adalah data dari potensial reduksi standar NO3 min dan Cr3 plus gitu ya. Oke. Oke. Kemudian energi bebas Gibbs yang dihasilkan dari reaksi oksidasi Cr adalah berapa? Oke. Oke. Nah, teman-teman di sini mungkin agak sedikit asing dengan istilah apa itu energi bebas Gibbs gitu ya. Khususnya yang kurikulumnya nasional biasanya nggak dikenalkan terkait parameter energi bebas Gibbs. Biasanya kan kalau delta itu kan delta H. Yang mentok-mentok paling diketahuinya entropi ya, delta S gitu ya. Tapi untuk energi bebas Gibbs ini eh, agak jarang ya dijelaskan gitu ya. Atau bahkan kayaknya nggak pernah dijelaskan gitu. Oke, jadi biasanya ya untuk soal-soal seperti ini, penulis soal itu biasanya memberikan suatu clue ya. Yang mana teman-teman bisa lihat clue-nya itu adalah di sini ya. Yaitu delta G sama dengan min NFE. Oke, lalu apa itu delta G sama dengan min NFE? Oke, berarti delta G sama dengan min NFE ya. N-nya adalah mol elektron yang bereaksi ya. Oke. Kemudian kalau yang F itu sendiri apa? F ini adalah tetapan Faraday ya.
tetapan Faraday atau 96.500 ya, 96.500. Dan kalau E-nya itu apa? E-nya itu adalah potensial sel ya, potensial selnya. Oke, nah di sini ditanyakan yang dihasilkan dari reaksi oksidasi CR. Berarti kita coba mix ya kedua reaksi tersebut dengan catatan CR-nya harus mengalami oksidasi. Gitu. Berarti kalau kita tuliskan ya pada reaksinya ya. Oke, reaksi sel. Reaksi sel adalah CR menjadi CR3+ ya. Karena kan kita diminta untuk mengoksidasi kromnya ya. CR menjadi CR3+. Oke, berarti kalau misalkan ini reaksinya oksidasi ya, maka NO3- harus mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau yang reaksi pertama itu sudah jelas reaksinya reduksi. Kenapa bisa kita ketahui pasti dia reduksi? Karena di sini diketahui potensial reduksi standar. Berarti potensial saat reaksinya adalah reaksi reduksi. Ya. Berarti kita cukup tuliskan CR menjadi CR3+ plus 3 elektron ya. Dan ini ditambahkan dengan NO3- ditambah 4H+ ditambah 3 elektron menjadi NO ditambah 2H2O. Oke, berarti besarnya E selnya ya. E selnya adalah karena reaksi yang di bawah itu dibalik, berarti potensialnya juga kita kalikan negatif. Berarti SL-nya adalah positif 0,74 ditambahkan, dikurangi dengan 0,96 ya. Berarti SL-nya adalah negatif 22 ya. Negatif 22, 0,22. Tuh. Ya, oke. Berarti kalau dari sini ketika kita punya data E-selnya adalah negatif, maka reaksi tersebut adalah reaksi yang tidak spontan. Spontan ya. Reaksinya tidak spontan atau tidak berlangsung secara alami. Betul. Oke, maka di sini ya, kenapa saya bisa langsung menuliskan reaksi ini? Karena ketika kita lihat elektron yang bereaksi itu sama-sama 3. Berarti syarat dari reaksi reduksi itu sendiri kan adalah jumlah elektron antara reduksi dan oksidasi harus sama kan? Ya. Maka jumlah elektron yang bereaksi ini kita masukkan ke dalam persamaan delta G ya. Berarti untuk mol elektronnya adalah 3. Berarti untuk delta G ya. Delta G adalah min 3 dikali 96.500 dikali dengan potensial selnya yaitu negatif 0,22 volt. Maka kalau dihitung 3 dikali 96.500 ya dikali 0,22. Berarti kita peroleh 63.690 Joule ya. Ini positif karena negatif kali negatif kan ya. Nah, positif Joule per mol ya. Maka karena yang diminta satuannya dalam kilojoule, kita konversi ke kilojoule. Berarti plus 63,69
kilojoule per mol. Oke, kita dapatkan jawabannya yang E ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan terkait soal ini? Jadi delta G ini adalah salah satu parameter dari termokimia ya. Selain delta H, ada juga delta S dan delta G. 0,74 kenapa jadi positif? Karena reaksi yang kita harapkan adalah reaksi sebaliknya. Kalau di soal ini kan Cr3+, jadi Cr itu reaksinya reduksi ya. Sementara di soal dimintanya reaksinya oksidasi. Berarti sama kayak kalian membalikkan reaksi termokimia ya. Delta H-nya dikalikan negatif. Maka untuk potensial standar, potensial reaksi pun kalian kalikan negatif. Makanya negatif 0,74 dikali negatif 1 hasilnya 0,74. Gitu. Oke, yang SL-nya kenapa negatif 0,96 Kak? Bukannya nanti jadinya SL sama dengan E reduksi min E oksidasi, jadinya harusnya negatif 0,96. Oke, untuk yang dimaksud tadi adalah kalau kita langsung menjumlahkan sama seperti kalian menjumlahkan hukum Hess ya. Kalian menjumlahkan hukum Hess itu akan hasilnya akan seperti ini penulisannya. Jadi langsung dijumlahkan begitu saja. Nah, beda lagi kalau yang dituliskan adalah menggunakan reaksi yang rumus yang ada di soal sebelumnya ya. Yang ada di soal sebelumnya, maka jawabannya pasti juga akan sama ya. Karena kita sudah tahu sel yang mengalami reduksi kan selnya NO3 ya, berarti negatif 0,96 dikurangi sel yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi kan si Cr, berarti kan negatif 0,96 dikurangi dalam kurung negatif 0,74. Hasilnya bakal jadi tetap negatif 0,22. Gitu. Ini hanya cara pengerjaan aja. Kalau yang saya tuliskan di sini adalah kalau kita menjumlahkan sama seperti hukum Hess di kelas 11 bab termokimia ya. Kalau yang sebelumnya itu kita pakai rumus yang biasa dikerjakan untuk potensial sel gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada? Secara teoritis boleh gak Kak nulisnya sel oksidasi dikurangi E reduksi? Tanpa tulis reaksi, asal tahu mana reduksi, mana oksidasi. Nah, ini dengan catatan ya, dengan catatan ketika selnya E oksidasi berarti kamu harus ubah dulu potensial reduksinya jadi potensial oksidasi ya. Dan kalau misalkan E-nya E reduksi, berarti kamu harus ubah dulu menjadi potensial reduksi gitu. Atau kalau kalian bingung gini lah ya, biar di inilah dikurangi dicoret dari orang. Kalau nulisnya tadi kan reduksi ya, reduksi dulu baru oksidasi kan. Berarti kan kalau reduksi kan reaksinya adalah yang atas yang pertama ya, berarti negatif 0,96 gitu. Kemudian yang oksidasi kan dibalik reaksinya kan. Jadi plus 0,74 ya udah, plus 0,74 gitu. Sama aja kan hasilnya. Ini hanya cara nulis aja dibalik gitu.
Oke, bagaimana? Oke, sama-sama. Oke, berarti berhubung waktu yang eh, ada sudah menunjukkan 16.45, mungkin untuk sesi bedah soal kimia ini saya cukupkan dulu sampai sini. Oke, satu lagi pertanyaan gak apa ya? Kak, kalau dibalik dia kenapa tidak dikali negatif dari formulanya? Oke, jadi untuk reaksi ini ya, sebetulnya rumus ini adalah rumus ketika yang mengalami oksidasi itu potensialnya dibalik gitu ya. Di sini kan kalau yang ditanya E0 ini kan E0 reduksi ya, E0 reduksi, E0 CO2 plus jadi CO kan. Ya. Sementara kalau teman-teman lihat di soalnya CO-nya mengalami reaksi reduksi atau oksidasi? Mengalami oksidasi, makanya dikali negatif gitu. Jadi bakal bakal sama aja sebetulnya. Sama kayak teman-teman ngitung hukum Hess gitu. Oke? Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk sesi bedah soal hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Bramandita untuk pemaparan yang sangat inspiratif ya bagi kita semua untuk menambah wawasan kita tentunya. Baik. Terima kasih teman-teman udah join, udah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada soal kimia ini. Saya harap kedepannya bisa menambah wawasan kita ya, tentunya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Bramanita, buat teman-teman, adik-adik atau Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini ya untuk pada soal ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan ya yang kurang jelas maupun tidak enak yang didengar. Saya dengan Irfan Renli selaku moderator pamit undur diri. Bapak Bramanita juga. Terima kasih. Sampai jumpa di event-event ataupun kegiatan-kegiatan Murai College berikutnya lagi. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Sore.